Halo, kita lanjutkan pembahasan ya ujian 3 fisika dasar 1A nomor 4 ya. Tahun 2022 2023 tahun kemarin ya. Bejana berbentuk silinder dengan luas penampang A 0,8 meter persegi, diisi air setinggi 1,6 meter. Tekanan total di permukaan adalah 100 kilopascal dan rapat airnya 1000. Hitung tekanan absolut pada permukaan dasar silinder. Oke. Kita jawab di sini aja lah jawabnya ya. Jawab ya nomor A. Nah, tekanan absolut itu tekanan total ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan gambarnya seperti ini si bejananya ya. Jadi dia punya eh, H ya sebesar 1,6 ya. Permukaan atasnya terbuka ya. Berarti tekanan absolut P absolutnya berarti tinggal P0 P udara luar ditambah hidrostatis ya. Berarti P0-nya 10 pangkat 5 Pascal ditambah 1000 ya dikali 10 ya gravitasinya dikali 1,6 meter. Nah, berarti tekanan absolutnya sekitar 1,16. 10 pangkat 5 Pascal. Nah, gitu ya untuk jawab nomor A. Nah, sekarang kita jawab nomor B. Andai ada kebocoran di titik R dan titik S dengan luas penampang sama. Jadi ada dua titik katanya, tetapi kedalaman titik S lebih besar. Artinya kedalamannya S lebih di bawah gitu ya. Ini S, ini titik R gitu ya. Nah, jadi mancurnya seperti ini. Kalau yang ini akan lebih jauh gitu ya. Itu ya. Nah, loncatnya seperti itu mancurnya ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah maka dari kebocoran mana yang debit pancaran? Debit pancar debit ya. Debit itu kan luas penampang dikali lajunya ya. Nah, luas penampang ini kan katanya sama ya. Dengan tekanannya sama ya. Nah, tekanannya maksudnya tekanan apa? Nah, tekanan di sini itu dua-duanya sama karena dia eh, udah dibuka ya. Jadi udah terbuka ke permukaan udara. Jadi nanti tekanannya sama ya, PR sama dengan PS itu adalah P0. Nah, tetapi apa yang berpengaruh terhadap laju ini? Nah, kalau udah bergerak-bergerak seperti ini, teman-teman tinjau eh, dua titik menggunakan hukum Bernoulli. Jadi nanti teman-teman tinjau dua titik itu ya. Jadi tinjau gitu ya, titik A dan S. Kemudian nanti tinjau titik A dan R gitu ya. Jadi dengan pakai Bernoulli seperti ini, setengah rho VA kuadrat rho GHA PS tambah setengah rho VS kuadrat rho GHS. Nah, jadi nanti yang berpengaruh terhadap lajunya S itu adalah nanti eh, bakalan ketinggian HA min HS. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Eh, juga sama nanti pada saat kita tinjau titik A dan R. A dan R. Jadi nanti si VR-nya itu akan dengan H apa? Ada akarnya lah HA min HR gitu kan. Kan kalau setengah VA ini kan 0 dicoret ya. Coret berarti eh, rho HA ketinggian, oke, rho-nya coret, G berarti akar ya, akar 2G gitu ya. 2G gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi karena eh, HA min HS lebih besar ya, karena faktor HA min HS-nya lebih besar dari HA min HR. Nah, jadi pertanyaannya apa? Jawabannya, jadi laju di S, laju di S lebih besar ya, lebih besar atau lebih cepat ya, daripada di R ya, di R. Oke, oke. Nomor C. Nah, nomor C pertanyaannya apa? Tentukan jangkauan terjauh pancaran air dari R. Nah, jadi kalau eh, pancaran terjauh berarti itu adalah arah X-nya ya, pancaran terjauh jangkauannya.
Nah, yang ini ya, ini X. Oke. Nah, berarti teman-teman pakai terapkan hukum Bernoulli ya. Eh, PA-nya nanti sama dengan PR karena kan udah terbuka ya, udah luar. Berarti PA ditambah setengah rho VA kuadrat tambah rho GHA sama dengan PR tambah setengah rho VR kuadrat tambah rho GHR. Nah, nanti coret PA-nya juga kan kecil, luasnya kan besar jadi si lajunya dianggap kecil ya. Sehingga nanti jadi setengah PR kuadrat min VA kuadrat sama dengan GHA min HR ya. Oke. Nah, pakai ini debit ya AA VA sama dengan HR VR. Jadi nanti eh, si VA itu adalah AR dibanding AA dikali VR dia. Sehingga setengah dalam kurung VR kuadrat min AR dibagi AA gitu. Dalam kurung PR kuadrat ini kuadrat VR kuadrat G HA min HR gitu ya. Nah, kemudian setengah PR-nya tetap ini jadi 1/50 ya. Ada di soal kali VR kuadrat G HA min HR. Nah, ini nilai benda ini jadi kira-kira ya, kira-kiranya jadi setengah VR kuadrat karena saking kecilnya ya. Saking kecilnya 1/50 itu ya. Jadi ketemu deh VR-nya ya. VR-nya adalah akar 2G HA min HR. 2G HA min HR. Teman-teman tinggal masuk-masukin. G-nya 10, HA-nya 1,6, R-nya 0,8. Jadi nanti akarnya adalah sekitar 4 meter per detik. Ya. Nah, pada saat dia meluncur ke bawah, dia itu gerak jatuh bebas ya. Gerak parabola atau gerak jatuh bebas. Ya, yaitu Y min Y0 sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita akan mencapai waktunya ya. Jadi ini minus 0,8 ya. 0 min ke arah sembunyinya nggak ada ya. Setengah kali 10 T kuadrat. Nah, jadi T-nya ketemu nih. T-nya sekitar 0,4 saat mencapai tanah ya. Oke deh, berarti kan ditanyanya X ya jangkauannya. Berarti tinggal V0X dikali T kan. Nah, V0X-nya kan ini 4 kan, VR ya. 4 dikali 0,4 ya. Jadi sekitar 1,6 meter. Nah, oke. Jadi X itu adalah 1,6 meter. Jangkauan terjauh si R-nya ya. X R gitu ya. Oke, cukup mudah ya untuk menyelesaikan problematika fluida ini ya. Dukung terus channel ini agar channel ini terus maju dan berkembang dan senantiasa menjadi inspirasi belajar di perguruan tinggi tingkat 1 atau TPB ITB ya. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya, di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam berfisikal.com. Jangan lupa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa ya.